Wa ammal ittisa'u, adapun meluaskan, memperluas fil ulumid diniyati, di dalam beberapa ilmu ad-diniyati yang bersifat agama, an-nafi'ati yang memberikan manfaat, wal istiktsaru dan memperbanyak, minha dari al-ulumud diniyah, wa ziyadatu dan nambah ala qadril hajati atas kadar kebutuhan. Fadzalika maka adapun demikian al-ittisa wal iktisa wal istiksar itu min a'zamil wasaili, adalah sebagian dari paling agungnya beberapa wasilah ilallahi, kepada Allah. Orang kalau mau mendalami itu berarti al-ittisa wal istiksar itu orang yang mendalami ilmu agama itu utama, ya, sangat utama. Wa afdhalil fadhaili, dan asalnya min afdhalil fadhaili, termasuk dari paling utamanya beberapa perkara yang utama indallahi, di sisi Allah. Walakin ma'al ikhlasi, tetapi beserta ikhlas, liwajillahi, karena zatnya Allah, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jadi orang yang mendalami ilmu agama itu adalah mendapatkan karunia yang paling besar, mendapat keutamaan yang paling utama apabila dia ikhlas dalam menjalani. Wa ma'amu talabatin nafsi, dan beserta menuntut jiwa bil amali, dengan mengamalkan, bima pada perkara, ta'allama yang belajar siapa man pada ma, wa ta'limihi dan mengajarkan pada ma li ibadillahi, pada hamba-hambanya. Jadi memperbanyak ilmu itu yang fungsinya adalah, jadi dia pertama sudah jelas mendapatkan keutamaan dari Allah, tapi harus ikhlas dan harus berupaya untuk memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang, contoh gini, kita ini mungkin belajar tentang sholat duha, tentang sholat tahajud, tentang sholat witir dan macam-macam itu, tapi mungkin kita belum bisa istiqomah untuk melakukan. Kadang-kadang bangun tapi lebih banyak tidak. Kadang-kadang bangun tapi lebih banyak tidak bangun. Nah, ini kita ini harus dalam hati ini ada keinginan, ada, ya Allah saya ingin bisa seperti menjalankan itu, ingin bisa istiqomah sholat duha, ingin bisa istiqomah sholat tahajud, ingin bisa istiqomah sholat witir, ingin bisa istiqomah untuk sedekah dan sebagainya. Orang itu harus ada upaya untuk itu, keinginan untuk memaksa dirinya, walaupun belum bisa, walaupun kenyataannya itu belum bisa, tapi harus, orang itu harus punya niatan untuk berbuat lebih baik, ya, harus punya niatan, walaupun sekarang belum bisa, tapi ada keinginan itu. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah ilmu tadi, mendalami ilmu itu dalam rangka untuk mengajari kepada hamba-hambanya Allah, ya, hamba-hambanya Allah. Jadi yang penting tiap hari bisa nambah ilmu dikit-dikit. Makanya saya bikin tanya jawab tiap hari hanya tiga persoalan itu. Yang penting bisa nambah ilmu tapi tiap hari. Kalau banyak langsung 100 soal mamanya, nggak akan baca orang itu, nggak akan baca malahan, ya. Makanya saya bikin itu 3. Jadi,
Itu bisa di-share Ustaz ya. Bisa di-share ke yang lain, ke guru-guru yang lain. Jadi karena itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, muridan khalih mengendaki bidzalika dengan demikian tolak kullihi seluruhnya dzalik wajhallahi dengan niatnya mencari ridhonya Allah wa darul akhirata dan kampung akhirat. Jadi semuanya memang harus muaranya itu adalah mencari ridhonya Allah, mencari pahala akhirat itu saja. Ya. Kalau tidak itu, tidak ada nilainya, sudah kabur semuanya pahala-pahala itu. Ya. Kalau tidak niatnya karena, makanya saya itu kalau ngaji mesti saling mengingatkan, mari kita niati, kita tata niat kita dan sebagainya itu. Mengapa? Karena hati itu ya tadi mudah berubah, mudah bergejolak, mudah berubah-ubah. Ya. Watil kal martabatu adapun derajat tadi, ya adapun tilkal martabat itu allati martabat tali yang mengiringi apa martabat apa allati martabat nubuwati pada martabat kenabian. Orang yang belajar kemudian ngerti dan mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, ini levelnya adalah level kedua setelah para nabi. Setelah para nabi. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang punya ilmu. Dalam ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi orang yang punya ilmu itu pada level yang sangat tinggi. Makanya sering saya gambarkan itu, ada orang itu jelek, umpamanya ya, ada orang keriting, rambutnya pendek, kemudian hitam, kemudian pokoknya penampilannya itu fisiknya nggak menarik sama sekali, tapi dia alim, orang itu alim umpamanya. Kira-kira kalau ada acara taruh belakang apa taruh depan? Ya? Ya? Kalau ada orang alim, orangnya penampilannya jelek, tapi alim. Kalau ada acara maulid atau acara apalah, taruh depan karena dia alim itu tadi. Ya, karena dia alim. Ada orang penampilannya, masya Allah, atletis, ganteng, atletis, kemudian bodinya six-pack ya. Apa itu? Six-pack apa itu? Ya, pokoknya badannya bagus lah. Tapi dia bodoh. Kira-kira taruh depan apa taruh paling tukang parkir palingnya. Nah, kan seperti itu. Jadi artinya bahwa ilmu itu sangat menentukan terhadap derajat seseorang. Apalagi kalau orang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Itu sudah, apalagi kemudian ditambah lagi diriadoi. Orang punya ilmu kemudian dipuasai. Wah, luar biasa itu. Ya. Makanya ada orang itu kadang-kadang wibawanya itu nampak sekali karena jadi di samping punya ilmu karena dia adalah ada riyadhahnya, ya, wibawanya ilmunya itu ada. Terus mana tadi? Wa jami'u maratibil mu'minin, dan adapun seluruh martabat atau derajat-derajat orang mukmin itu anjala,
itu unzila diturunkan apa jami minha dari apa namanya, dari martabatan nubuwah tadi itu. Minha dari tilkal martabah tadi. Fa innal ulama, maka sesungguhnya ulama al-amilin hum, adapun ulama al-amilin itu al-wasitatu, adalah perantara baina Rasulillahi, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainal muslimin, dan antara orang-orang. Jadi karena ulama itu adalah yang menjembatani antara Rasulullah dengan hambanya. Karena pesan-pesan Rasulullah itu nanti yang menyampaikan kepada hambanya, kepada masyarakat, kepada itu adalah ya para ulama-ulama itu. Contohnya Rasulullah kan tidak pernah ke Indonesia, tapi yang membawa pesan, membawa apa namanya Islam ke Indonesia ini adalah para ulama-ulama itu, para ulama-ulama dan sebagainya, sehingga Nusantara ini yang semula tidak ada Islamnya menjadi mayoritas Islam. Itu luar biasa ya. Jadi para ulama al-amilin itu al-wasithah baina Rasulillah dan wa baina ibadihi. Luar biasa ulama.